Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang pola pewarisan sifat pada manusia ya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang pola pewarisan hukum Mendel yang terjadi pada tumbuhan dan hewan, sekarang kita akan belajar yang spesifik pada manusia. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hereditas manusia yang terdiri dari variasi sifat. Variasi sifat ini bisa dicirikan dari beberapa hal yang dimiliki khas oleh manusia, misal seperti memiliki lesung pipit atau tidak, kemudian lidah bisa menggulung atau tidak bisa menggulung, kemudian ibu jari melengkung, serta tinggi badan dan beberapa sifat-sifat variasi lainnya. Kemudian yang kedua adalah determinasi seks. Determinasi seks ini adalah proses untuk penentuan jenis kelamin pada manusia. Ini terjadi pada saat proses fertilisasi saat kehamilan pada manusia itu ya. Apabila ovum dimasuki oleh sperma yang membawa kromosom X, maka dia akan menjadi XX atau female atau perempuan, sedangkan apabila dia dimasuki oleh sperma membawa kromosom Y, maka akan menjadi male atau laki-laki. Kemudian golongan darah, kita akan mengenal golongan darah sistem ABO, kemudian resus ya. Selanjutnya ada kelainan dan penyakit genetik. Pada variasi sifat ini ada 3 sifat yang biasanya diamati, yaitu ada sifat fisik terdiri dari warna dan tekstur rambut, postur tubuh, bentuk hidung, warna dan bentuk mata, dan hal-hal lain yang terkait secara fisik. Kemudian sifat fisiologis yaitu proses yang terjadi pada metabolisme dan fungsi alat-alat tubuh, kemudian sistem hormonal dan sistem enzimatis, serta sistem-sistem yang terjadi secara fisiologi di dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah sifat psikologis, di mana seseorang ini dilihat dari perwatakannya, apakah dia berwatak gampang marah ataupun memiliki IQ yang tinggi ataupun yang rendah. Itu merupakan sifat bawaan dari gen yang didapatkan dari orang tuanya. Nah, di sini kalian bisa melihat beberapa sifat variasi dari fisik manusia ya. Ada beberapa yang diperlihatkan di sini, kalian bisa amati dan bisa dicoba. Apakah kira-kira kalian bisa menggulung lidah kalian atau tidak, seperti itu ya. Itu merupakan salah satu sifat variasi fisik dari manusia. Selanjutnya di sini ada determinasi seks atau penentuan jenis kelamin. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di situ terjadi pada proses fertilisasi pada saat kehamilan ya. Kita tahu bahwasanya terjadi proses pembelahan sel yaitu pada gametogenesis ya, spermatogenesis dan oogenesis. Di situ kan kita tahu apabila ada ovum ini bergabung dengan kromosom Y dari sperma ayah, maka akan menjadi laki-laki. Pun demikian apabila sperma X akan yang dibawa oleh ayah masuk ke ovum ibu, pasti ovum ibu membawa kromosomnya X ya, maka menjadi XX atau perempuan. Gitu ya. Rasio kemungkinan mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan adalah separuh atau 50%. Ini yang digambarkan, kalau anak bayi perempuan itu terdiri dari 44 kromosom plus XX ya. Jumlah totalnya 46 kromosom, terdiri dari 44 kromosom autosom atau kromosom tubuh, dan XX adalah 2 kromosom gonosom atau kromosom kelamin. Pun demikian pada bayi laki-laki terdiri dari 44 autosom dan XY sebagai gonosom. Pengetahuan ya, ada beberapa teori rumus kemungkinan untuk mendapatkan jenis kelamin. Mungkin ini bisa digunakan ketika ada saudara kalian yang ingin punya anak laki-laki atau anak perempuan sebanyak berapa gitu, bisa dibantu untuk menghitungnya ya. Maka kita pakai segitiga Pascal. Ya, nanti bisa googling apa sih segitiga Pascal gitu. Nah, dilihat adalah L plus P pangkat 1. Pangkat 1 itu menunjukkan anaknya, dia pengen anak laki-laki atau anak perempuan. Maksudnya jumlahnya ya, apakah jumlahnya 1 atau 2 atau 3 dan 4. Itu nantinya bisa kalian pangkatkan sesuai pangkat matematika seperti itu. Nah, di sini ada contohnya, sepasang pengantin baru merencanakan mempunyai 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Berapa persen kemungkinan harapan keluarga tersebut? 4 anak. Berarti kita lihat yang bagian 4 anak ini ya.
Di 4 anak, L itu menunjukkan laki-laki, L menunjukkan laki-laki, P menunjukkan perempuan. Nah, berarti di sini kita cari, kita pengennya 2 laki-laki dan 2 perempuan. Berarti dilihat, oh di sini ada 2 laki-laki dan 2 perempuan. Maka rumus yang digunakan adalah 6 kali L pangkat 2 dan P pangkat 2. Kita tahu kemungkinannya itu setengah ya. Berarti 6 kali setengah pangkat 2 dikalikan setengah pangkat 2 kali 100%. Yaitu kemungkinan untuk mendapatkan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan adalah 37,5% kemungkinannya. Nah, terus berarti gimana maksudnya? Maksudnya yang akan terjadi benar-benar punya 2 laki-laki 2 perempuan itu sebanyak 37%. Artinya bisa jadi anaknya 4 tapi misal laki-laki semua, atau laki-lakinya 3, perempuannya 1, seperti itu ya. Kemudian di sini kita belajar tentang golongan darah, kita mengikuti sistem golongan darah A, B, O. Jadi ada 4 golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah O ya. Yang pertama kita lihat di bagian genotipnya ya. Untuk fenotip golongan darah A, ini fenotip golongan darah A, itu kemungkinannya adalah ada IA homozigot dan heterozigot. Berarti ada 2 kemungkinan, IA atau IA-IO ya. Kemudian untuk golongan darah B itu dia bisa homozigot IB atau IB-IO. Sedangkan ada golongan darah AB, dia itu adalah golongan darah yang memiliki alel IA-IB. Sedangkan golongan darah O, dia hanya IO-IO, seperti itu. Nah, golongan darah ini nantinya sebagai penentuan bagaimana sih kemungkinan anak-anaknya dari orang tua yang memiliki golongan darah tertentu. Misal pada contoh yang tabel di atas tentang golongan darah anak, ibu, dan ayah. Golongan darah B dan O kemungkinan hanya memiliki 2 golongan darah, yaitu golongan darah O dan golongan darah B. Kenapa demikian? Karena kita tahu B ini ada 2 kemungkinan ya, ada homozigot, ada heterozigot. Kita cari gametnya. Ketika gametnya itu dia homozigot, pasti gametnya IB saja, dan golongan darah O gametnya IO saja. Ketika semuanya disilangkan pasti hurufnya B ya, hasilnya IB-IO atau golongan darah B. Sedangkan ketika B-nya ini heterozigot, maka dia akan memiliki gamet IB-IO ya. Sedangkan ini ada O, maka ada 2 kemungkinan, ada B dan O golongan darah yang dimiliki anaknya. Tenang, nanti kita akan belajar untuk menentukan golongan darah ini ya. Nah, di sini untuk tambahan, golongan darah A dia memiliki antibodi B. Jadi kebalikan ya. Golongan darah A punya antibodi B dan antigennya A. Antigen itu mana? Antigen itu adalah ini nih, yang nempel pada permukaan sel darah, itu namanya antigen. Kemudian yang antibodi di mana? Antibodi itu letaknya ada di plasma. Nah, efeknya adalah pada proses pembekuan darah. Jadi tidak sembarang kita bisa mendonorkan darahnya karena terdapat antibodi ini. Antibodi ini apabila berkesesuaian menemukan bentuknya, maka dia akan mengalami penggumpalan darah. Sehingga kalau terjadi penggumpalan darah pasti akan berakibat fatal pada donor yang mendapatkan darah yang berbeda, seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah tes golongan darahnya. Tadi sudah sampaikan, ini ada sampel darah dari beberapa orang dan diberikan serum anti A. Ketika diberikan serum anti A, berarti dia memiliki antibodi A ya. Jadi ketika di situ terjadi proses koagulasi, maka golongan darahnya dilihat dari proses koagulasinya itu. Berarti dia adalah A. Ya, golongan darahnya A. Kemudian ketika diberikan serum anti A,
dia menggumpal, kemudian di serum anti B dia tidak menggumpal, berarti tidak ada antibodinya tidak berkesesuaian dengan antigennya, maka golongan darahnya dipastikan untuk A. Jadi golongan darah ini kalian lihat dari ketika diberikan serum mana yang dia menggumpal, maka dia menjadi golongan darah tersebut. Ya, bisa dipahami? Saya ulangi. Apabila diberikan serum antibodi dan dia menggumpal, nah itu adalah golongan darahnya. Kemudian di sini ada resus. Resus itu biasanya diikuti oleh resus positif atau resus negatif seperti itu ya. Nah, resus positif, resus negatif ini berefek pada apa? Pada saat terjadinya kehamilan. Karena bayi yang berbeda resus dengan ibunya nanti dikira zat asing yang masuk dalam tubuh ibunya sehingga akan diserang oleh antibodi-antibodi dalam tubuh. Nah, bisa mengakibatkan eritoblastosis ya, eritoblastosis fetalis. Penyakit anemia kronis yang disebabkan oleh hemofilia sel-sel darah merah atau kekurangan sel darah merah maksudnya ya. Gitu. Jadi biasanya pada kehamilan pertama, anak pertama masih selamat, sedangkan anak kedua itu sudah agak susah selamat karena tubuh ibunya sudah banyak menghasilkan antibodi. Nah, selanjutnya ini adalah kelainan dan penyakit hereditas. Silahkan kalian baca. Ini ada beberapa kelainan-kelainan dan penyakit hereditas ya. Ada albino, ada polidaktil, ada webtos, kemudian ada hemofilia. Ini yang perlu kalian pahami adalah penyakit kelainan ini bisa disebabkan oleh autosom atau terpaut kromosom tubuh ataupun melalui gonosom atau terpaut kromosom seks. Itu yang jadi kalian perhatikan ya. Kalau ini terpaut autosom, coba kalian pahami bagaimana prosesnya. Kemudian ini juga masih phenylketonuria dan polidaktili. Kemudian yang terpaut kromosom X dan ada juga yang terpaut kromosom gonosom Y. Silahkan kalian pahami, dibaca dengan baik. Nanti Ustazah akan menjelaskan secara detailnya dengan langsung soal. Begitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik penjelasan Ustazah pada kesempatan kali ini. Belajar dengan semangat, siap sukses, tetap belajar, tetap semangat, dan berdoa jangan lupa. Kita berusaha maksimal. Terima kasih. Sudah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.